Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Langsung saja, di sini kita membahas soal TWK. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia. Yang pertama, penulisan daftar pustaka yang tepat di bawah ini adalah, kalian bisa lihat sendiri. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang harus digaris bawah ini penulisan daftar pustaka yang tepat. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita menulis daftar pustaka itu, nama pengarangnya itu kan dibalik ya. Kemudian setelah itu digunakan tanda titik di antara nama penulis, tahun, judul gitu. Jadi yang A ini udah bener ya, koma, kemudian ada tanda titiknya di judul dan di tahun. Nah, ini tidak ada tanda titiknya, jadi salah. Yang C juga di sini tidak ada tanda komanya, juga salah. Yang D, nah ini tanda bagi dua ya, bukan tanda titik, jadi ini juga salah. Yang E ini titik, ini seharusnya koma ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu ada nasionalisme. Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional, kecuali A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, D. Timbulnya paham baru nasionalisme, E. Lahirnya ideologi baru. Nah, kalian bisa pause dulu ya videonya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang termasuk faktor pendorong nasionalisme. Ingat di sini ada kata kecualinya. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi itu bukan merupakan faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia, tapi dia dari dalam. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu ada pilar negara Pancasila. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Carus, menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat sebagai sebuah sistem demokrasi menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan. Nah, teman-teman, kalau ada soal yang panjang seperti ini, kalian harus hati-hati ya. Bisa kalian kalau menemukan soal yang panjang, lebih baik kalian baca dulu soalnya, baru setelah itu baca dari awal supaya kita tahu intinya soal itu maunya apa sih, seperti itu. Nah, di sini kan dibilang demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Pertanyaannya, maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan. Nah, sebenarnya tanpa kita baca ini pun kita bisa menelaah sila keberapa gitu teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi B ya teman-teman, sila ketiga Persatuan Indonesia. Itu tuh mencerminkan idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh. Coba kalian cari butir-butirnya nanti. Oke, kita ke soal selanjutnya, itu ada integritas. Berikut ini termasuk lembaga anti korupsi non pemerintah kecuali. Nah, teman-teman, di sini ada kata kecualinya. Lembaga anti korupsi non pemerintah, kira-kira yang mana teman-teman? Ya, jawabannya tepat sekali, KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Di sini kan dibilang lembaga anti korupsi non pemerintah. Jadi KPK ini lembaga pemerintah, gitu teman-teman. Semoga dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal yaitu bela negara. Hakikat penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, B. Kemampuan rakyat perlu pelatihan khusus, C. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kewajiban dasar warga negara, D. Ideologi Pancasila yang menjadi sumber kekuatan bangsa, E. Kemampuan aparatur negara atau militer dan sumber daya nasional. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A ya teman-teman, kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara.
Coba kalian baca-baca lagi tentang hakikat penyelenggaraan pertahanan negara itu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu ada pilar negara Undang Dasar 1945. Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada. Nah, ini tuh berkaitan dengan soal yang di part sebelumnya itu ya teman-teman. Usulan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu opsi C ya teman-teman, Mahkamah Konstitusi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.